wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu, para bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, demi yang menggenggam langit dan bumi, demi yang menggenggam jiwa kita, yang memberikan segala kenikmatan kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya lah rasa bersyukur itu kita selalu sanjungkan, kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan sholat subuh yang berjamaah. Mari kita syukuri segala nikmat itu dengan bersama-sama bertakbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga yang pada hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengetahui bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh, bahkan lebih utamanya sholat subuh berjamaah itu sendiri lebih baik daripada dunia seisinya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadikan kita semua yang kita harapkan syafaat dari beliau di akhirat nanti, dan semoga kita semuanya menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang kasih kiranya kalau saya berdiri sendiri di sini, saya tidak bermaksud menggurui ataupun memberikan sebuah pelajaran, tetapi saya di sini juga merasa tidak lebih pandai dari Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kita telah berdiri belajar bersama, bertawasul bil haq, bertawasul sabr, sama-sama belajar. Semoga yang nanti akan saya sampaikan kita bisa menerimanya dan bersama-sama saling mengingatkan. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, banyak sudah yang disampaikan oleh para khatib, para dai, para kiai terlebih dalam akhir Ramadan ini. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Ada beberapa amalan utama yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah panutan kita. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka barang siapa yang membaca satu ayat pun akan dapat pahala. Maka untuk itu, mari dalam kesempatan yang terakhir ini, termasuk Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, kita usahakan untuk menghatamkan Al-Quran. Apapun usaha kita, yang masih membacanya serta jangan khawatir, karena rasa mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita perlu tanamkan pada diri kita. Kemudian dengan memperbanyak sholat malam menjadi amalan yang kedua yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih mengingat di 10 hari yang terakhir, dan Rasulullah pun juga lebih meningkatkan sarungnya dalam hati
lebih memperbanyak sholat malamnya, walaupun beliau termasuk insan yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka dia menjadi panutan kita, terlebih-lebih kita pada Ramadan ini. Mari kita manfaatkan benar-benar Ramadan yang tinggal 5 hari ini menjadi Ramadan yang penuh, menjadi Ramadan yang penuh kegembiraan, kebahagiaan bagi kita, karena kita bisa mengisinya dengan banyak hal yang bermanfaat, terutama dengan memperbanyak sholat malam. Kemudian hari juga menunjukkan kita memperbanyak doa. Doa apapun yang kita sampaikan, kita lakukan pada hari-hari yang baik di bulan Ramadan ini, semoga Allah banyak mengabulkannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan berbagai macam amalan yang disampaikan, saya menambahkan sedikit tentang bagaimana kita mengisi Ramadan ini, terutama pada amalan-amalan sholat, amalan hari Jumat. Hari Jumat sejatinya memanglah hari istimewa yang memiliki keutamaan di antara hari-hari yang lain. Dan pada bulan Ramadan ini, hari Jumat memiliki keutamaan yang lebih jika dibandingkan dengan hari Jumat di bulan-bulan lainnya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya penghulu dari setiap bulan adalah bulan Ramadan, dan penghulu dari setiap hari adalah hari Jumat. Dari riwayat atau Broni. Cintanya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan membuat beliau mengucapkan salam perpisahan sembari berdoa agar bulan Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir. Hal ini sesuai dengan riwayat Sayyid Ibnu Daud dan Syekh Salabun radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah Ansori radhiyallahu anhu. Aku pernah bertamu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam akhir Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Dan ketika beliau melihatku, beliau berkata, "Wahai Jabir, malam ini adalah Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Maka ucapkanlah selamat tinggal kepadanya, dan ucapkanlah Allahumma ataj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni madhumah wa ja'alni mahmumah." Ya Allah, janganlah jadikan bulan ini bulan Ramadan yang terakhir bagi puasa kami. Jika Engkau menjadikannya seperti itu, maka jadikanlah aku orang yang dikasihani, dan janganlah jadikan aku orang yang terhalangi. Untuk meraih keistimewaan dan keutamaan di hari Jumat bulan Ramadan, tidak ada salahnya bagi Muslim untuk mengisinya dengan amalan Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jadi apa saja amalan pada hari Jumat? Yang pertama, kita bisa mengisinya dengan sholat duha. Tentu kita mengetahui mengenai sholat duha ini, namun jika kita melakukannya di hari Jumat, khusus dari buku aktivitas munajat hari Jumat misalnya dari jam hadis, akan kita peroleh dari dua keutamaan sekaligus, yakni keutamaan sholat duha dan keutamaan melaksanakan perbuatan baik atau sunnah pada hari Jumat. Beberapa keutamaan dari sholat duha antara lain, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatnya untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Majah. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak bumi di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan barang siapa yang masih berdiam diri di masjid atau tempat sholatnya setelah sholat subuh karena melakukan iktikaf, berzikir dan melakukan 2 rakaat sholat duha, disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebajikan, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun banyaknya lebih di lautan.
Hadis riwayat Abu Dawud. Selain sholat duha, sunnah-sunnah yang dilakukan yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini, yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi. Terdapat keistimewaan yang terdapat dengan membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi juga menjadi anjuran bagi setiap muslim agar dibaca ketika hari Jumat. Dan salah satu keistimewaan dari surat Al-Kahfi adalah memiliki keutamaan bahwa kita akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Keterangan seperti hal ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Dari riwayat An-Nasai dan Al-Bukhari. Dan yang ketiga, dengan memperbanyak sholawat. Satu amalan yang sangat dianjurkan pada hari Jumat adalah dengan memperbanyak sholawat. Apapun itu untuk sholawatnya. Teman dari amalan ini adalah dapat kita jadikan sebagai bekal untuk yang tidak kelak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat ini. Sesungguhnya sholawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Dari riwayat Abu Dawud. Dijelaskan juga dalam hadis lain sebagai berikut. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana nanti ditujukan kepadamu ya Rasulullah, sedangkan jika engkau nanti telah menjadi tanah atau dunia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menghalangkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dan yang keempat adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Ini sangat dianjurkan bagi kita semua. Beberapa amalan pada hari Jumat dan terutama Jumat terakhir bagi kita, sebelum kita bisa mengisinya dengan beberapa amalan tersebut. Dan mungkin dari saya terakhir untuk bagaimana ini menjadikan rasa khawatir bagi kita tidak mengetahui lunaksin dan belum mau bahwa setiap insan yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, tapi sangat kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang umur kita hingga kita bisa menemui Ramadan setelahnya. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, ini dalam bahasa Arab disebut khauf. Kita senantiasa tanamkan pada diri kita. Rasa khawatir ini justru akan menambah keimanan kita. Kita tanamkan rasa khawatir jikalau jangan-jangan amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita harus bagaimana? Khawatir kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang zalim, dan khawatir jangan-jangan justru barangkali anak dan istri kita atau suami kita itu menjadi penghalang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan sepuluh khatimah. Khawatir jika catatan amal kita nanti diberikan oleh Allah dengan catatan yang kita terima dengan tangan kiri. Dan khawatir kalau ini merupakan Ramadan terakhir dan lain sebagainya. Maka rasa khawatir itu justru menjadi pemicu, menjadi cambuk bagi diri kita agar senantiasa kita selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak amal kebaikan dan terlebih dengan memperbagus akhlak kita. Karena sholat bukan menjadi tujuan, tetapi akhlak yang baiklah yang menjadi tujuan kita bersama. Semoga ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita isi hari yang terakhir ini dengan ibadah semaksimal kita, baik sedekah, doa,
istighfar, baca Quran dan sebagainya yang bisa kita mampu. Tidak ada paksaan, tetapi bagaimana kita lakukan dengan niatan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan itu dari saya, ada baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf. Bila kita minta hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.